Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 8. Analis kebakaran ahli pertama. Kompetensi umum. 1. Pembagian wewenang penyelenggaraan suburusan kebakaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020, PP Nomor 16 Tahun 2021, dan Permen PU Nomor 25 Tahun 2008, dan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008. 2. Teori segitiga api. 3. Sarana prasarana pemeriksaan gedung dan kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan. Kompetensi khusus. 1. Sistem pipa tegak. 2. Sistem sprinkler otomatis. 3. Pompa pemadam kebakaran. 4. Alat pemadam api ringan APAR. 5. Sistem deteksi dan alarm kebakaran. 6. Ventilasi mekanik dan sistem pengendalian asap. 7. Pasangan konstruksi tahan api. 8. Partisi penghalang asap. 9. Bahan pelapis interior. 10. Sarana jalan keluar. 11. Pencahayaan darurat. 12. Teknik dasar penyuluhan. Berikut adalah 6 soal pilihan ganda dengan kualitas HOTS, berbobot, berkualitas, dan profesional beserta jawaban dan pembahasan lengkap dalam bahasa Indonesia untuk menguji kemampuan kompetensi teknis sesuai formasi jabatan analis kebakaran ahli pertama. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020, pembagian wewenang penyelenggaraan suburusan kebakaran pada tingkat provinsi adalah: A. Penetapan kebijakan penyelenggaraan prasarana dan sarana kebakaran. B. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebakaran. C. Perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebakaran. D. Pembinaan dan pengawasan kebakaran. E. Penyelenggaraan suburusan kebakaran lintas kabupaten kota. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Penyelenggaraan suburusan kebakaran lintas kabupaten kota. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020, pembagian wewenang penyelenggaraan suburusan kebakaran pada tingkat provinsi adalah penyelenggaraan suburusan kebakaran lintas kabupaten kota. Sementara penetapan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebakaran, serta pembinaan dan pengawasan kebakaran merupakan wewenang pemerintah kabupaten kota. 2. Dalam teori segitiga api, 3 elemen yang diperlukan untuk terjadinya api adalah: A. Bahan bakar, oksigen, dan panas. B. Bahan bakar, oksigen, dan air. C. Bahan bakar, nitrogen, dan panas. D. Oksigen, karbon dioksida, dan panas. E. Oksigen,
nitrogen, dan panas. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Bahan bakar, oksigen, dan panas. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teori segitiga api menyatakan bahwa api memerlukan 3 elemen untuk dapat terjadi, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Tanpa salah satu dari ketiga elemen tersebut, api tidak dapat terjadi atau akan padam. Oleh karena itu, upaya pemadaman api dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu dari 3 elemen ini, seperti menjauhkan bahan bakar, mengurangi kadar oksigen, atau menurunkan suhu. 3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan gedung terkait sistem proteksi kebakaran, salah satu perlengkapan yang dibutuhkan adalah A. Alat pemadam api ringan APAR. B. Pompa pemadam kebakaran. C. Alat ukur tekanan air. D. Alat ukur ketebalan bahan pelapis interior. E. Alat pengujian kinerja sistem deteksi dan alarm kebakaran. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Alat pengujian kinerja sistem deteksi dan alarm kebakaran. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan gedung terkait sistem proteksi kebakaran, salah satu perlengkapan yang dibutuhkan adalah alat pengujian kinerja sistem deteksi dan alarm kebakaran. Alat ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem deteksi dan alarm kebakaran terpasang dengan benar dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara APAR, pompa pemadam kebakaran, alat ukur tekanan air, dan alat ukur ketebalan bahan pelapis interior merupakan perlengkapan yang lebih relevan untuk pemeriksaan aspek-aspek lain dalam sistem proteksi kebakaran. 4. Sistem pipa tegak yang dirancang untuk menyalurkan air ke lantai-lantai gedung bertingkat dan dihubungkan dengan selang kebakaran disebut A. Sistem pipa tegak kering. B. Sistem pipa tegak basah. C. Sistem pipa tegak kombinasi. D. Sistem pipa tegak otomatis. E. Sistem pipa tegak manual. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Sistem pipa tegak basah. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem pipa tegak yang dirancang untuk menyalurkan air ke lantai-lantai gedung bertingkat dan dihubungkan dengan selang kebakaran disebut sistem pipa tegak basah. Sistem ini selalu terisi air bertekanan yang siap digunakan setiap saat. Sementara sistem pipa tegak kering tidak selalu terisi air dan perlu dihubungkan dengan sumber air saat akan digunakan. Sistem pipa tegak kombinasi merupakan gabungan dari sistem pipa tegak basah dan kering, sedangkan sistem pipa tegak otomatis dan manual merujuk pada cara pengoperasiannya. 5. Dalam sistem sprinkler otomatis, komponen yang berfungsi mendeteksi panas dan memicu terbukanya kepala sprinkler adalah A. Pipa distribusi. B. Kepala sprinkler. C. Tabung penyimpanan air. D. Elemen peka panas. E. Pompa pemadam kebakaran. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Elemen peka panas. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam sistem sprinkler otomatis, komponen yang berfungsi mendeteksi panas dan memicu terbukanya kepala sprinkler adalah elemen peka panas. Elemen ini biasanya berupa cairan atau padatan yang akan pecah atau meleleh pada suhu tertentu, sehingga membuka katup pada kepala sprinkler dan memungkinkan air mengalir keluar. Pipa distribusi berfungsi menyalurkan air, kepala sprinkler berfungsi menyemprotkan air, tabung penyimpanan air berfungsi menyediakan pasokan air, dan pompa pemadam kebakaran berfungsi memompa air ke sistem sprinkler. 6. Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008, tinggi efektif minimal partisi penghalang asap dalam bangunan gedung adalah A. 1 meter, B. 1,5 meter, C. 2 meter, D. 2,5 meter, E. 3 meter. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. 2 meter.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, tinggi efektif minimal partisi penghalang asap dalam bangunan gedung adalah 2 meter. Partisi penghalang asap berfungsi membatasi penyebaran asap kebakaran pada area yang luas, sehingga memudahkan proses evakuasi dan pemadaman api. Ketentuan ini bertujuan memastikan partisi penghalang asap terpasang dengan ketinggian yang memadai untuk menjalankan fungsinya dengan baik.